Dan tidaklah beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tak terkira. Marilah kita dengan apa yang Allah anugerahkan tersebut menambah pundi-pundi ketakwaan kepadanya, berusaha memanfaatkan apa yang telah Allah berikan tersebut di atas ketaatan kepadanya, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak hanya berujung di dunia, akan tetapi Allah pun menambahkan kenikmatan surga setelah kita berjumpa dengannya. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kenikmatan yang agung yang sepatutnya seorang manusia menghargainya dan tidak melalaikannya, di antara kenikmatan yang utama adalah kenikmatan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita tahu ternyata Nabi SAW mengingatkan tentang dua kenikmatan yang telah Allah anugerahkan. Akan tetapi kata beliau, maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak sekali manusia yang tertipu, terlalaikan untuk tidak memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesehatan dan juga waktu luang. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Di antara anugerah yang agung kepada kaum muslimin dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya adalah meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan mereka usia sepanjang kaum sebelum kaum muslimin, dan mungkin juga tidak memberikan kekuatan seperti kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan yang singkat dalam usia yang telah Allah berikan tersebut, Allah berikan kita waktu-waktu yang mulia. Allah berikan kita amalan-amalan yang mana dengannya kita bisa sebanding dengan amalan mereka ataupun lebih baik darinya.
Maka ikhwati fillah a'azzani wa azzakumullah, kita ingatkan diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian tentang sebuah hadis yang kita sama-sama tahu. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal." Tidaklah kaki seorang hamba akan beranjak, akan bisa melangkah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Dan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, tentang usianya, tentang umur yang telah Allah berikan kepadanya, di mana ia habiskan. Kemudian masih berkaitan tentang waktu, wa an syababihi fima ablah, tentang masa remajanya, masa mudanya, masa kuatnya, di mana dia lusuhkan, di mana lelahnya dia habiskan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malih, dan tentang hartanya, min aina iktasab, dari mana ia peroleh, wa fima anfaqah, dan kemana ia arahkan. Kemudian yang terakhir tentang ilmu, wa an ilmihi fima amil, tentang ilmunya kemana dia amalkan. Ikhwah sekalian a'azzani wa a'azzakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita tidak lupa untuk mengingatkan diri kami pribadi juga jamaah sekalian untuk menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang mengajarkan kita untuk memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah anugerahkan dalam kebaikan-kebaikan. Beliaulah yang mencontohkan kita bagaimana sebaik-baik hamba yang bersegera menuju kebaikan. Ikhwas sekalian a'azzani wa a'azzakumullah, beliau adalah manusia pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala embankan amanah risalah kepadanya, sampai beliau mengatakan menjelang akhir hayatnya, tidak ada satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku sampaikan, dan tidak ada satupun amalan keburukan yang bisa mendekatkan kalian ke neraka kecuali telah aku sampaikan, kecuali telah aku peringatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai pengikut beliau, hendaklah kita berusaha menghidupkan, memperjuangkan ajaran yang telah beliau ajarkan, telah beliau sampaikan, dan beliau perjuangkan seumur hidupnya sampai sekarang, sehingga apa? Kita termasuk di antara pengikut beliau yang tahu terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwasanya tidaklah seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak tahu terima kasih kepada sesamanya. Maka ikhwah sekalian a'azzani wa a'azzakumullah, manusia terbaik, manusia yang paling patut untuk kita berterima kasih kepadanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berterima kasih kepada beliau dengan menyampaikan perbanyak salawat serta salam, dan juga menghidupkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin a'azzani wa a'azzakumullah, berkaitan tentang waktu, kita tahu di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, yanbaghi lil insani ay ya'rifa syarafa zamanih, sudah sepatutnya bagi seorang insan, seorang manusia untuk mengenali kemuliaan zamannya, wa qadra waqtih, dan juga kadar dari waktunya yang telah Allah berikan padanya. Fala yudayyi'u illa fi qurbah, maka tidak ia sia-siakan, tidak ia biarkan berlalu kecuali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqaddimul afdala fal afdha fil qawli wal amal, dan kemudian dia berusaha selalu mengedepankan mana yang lebih utama dari amalan-amalan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Itu pesan singkat dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kita. Dan banyak sekali pesan-pesan para ulama tentang waktu ini ya ikhwah. Akan tetapi
tidaklah saat ini kita hendak membahas seluruhnya, dan kita hanya akan berfokus di antara yang harus kita utamakan pada saat ini adalah keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, atau amalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, kepada kaum muslimin terkhusus di bulan Sya'ban. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya berupa kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban. Dan ketahuilah, bulan ini adalah bulan yang mana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana hadis dari Imam Bukhari, Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali berpuasa. Tatkala beliau berpuasa, beliau sampai mengatakan, sampai kami kira beliau tidak akan berbuka. Dan setiap kali beliau berbuka, kami sampai mengatakan, kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa. Tapi kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Tidaklah Rasulullah pernah menyempurnakan sebulan penuh berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Maka ikhwah sekalian, ini adalah contoh langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Bagi kita yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mencintai kebaikan, mencintai orang-orang yang baik, mencintai tempat-tempat kebaikan, dan juga mencintai musim serta waktu kebaikan. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya dengan berpuasa sebelum datang bulan Ramadan. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu pun menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana beliau radhiyallahu taala anha menuturkan demikian, maka ikhwah sekalian a'azzani wa a'azzakumullah, ini berarti bukan bulan yang biasa, bulan yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin agar diri beliau, agar para sahabatnya, agar kaum muslimin sampai lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Nasa'i dan juga riwayat Imam Ahmad. Beliau radhiyallahu taala anhu sampai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Maka kita ingat di antara yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah dzalika syahrun yaghfulun nasu fihi anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini ya ikhwah adalah bulan di mana manusia kebanyakan di antara mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina Rajabin wa Ramadan, bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Perhatikanlah kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini padahal beliau adalah orang yang paling saleh. Padahal beliau adalah orang yang dikelilingi orang-orang paling saleh, orang-orang yang Allah pilih menjadi sahabatnya. Akan tetapi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap khawatir terhadap dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap khawatir terhadap sahabat-sahabatnya. Padahal mereka adalah manusia yang paling mulia setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir kepada para sahabatnya, sebagaimana kebanyakan manusia lalai kepada Allah di bulan Sya'ban. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal kebaikan atau catatan-catatan amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala tahunan. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Zaid bin Harithah, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku ingin agar amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi aku sedang berpuasa. Maka ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semangatnya memanfaatkan kesempatan kebaikan yang Allah berikan. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk, ihris, bersemangatlah engkau, ala ma yanfa'uk, untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat untukmu. Kemudian wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan kita, atas kelalaian kita. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Ikhwah sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan di khutbah yang pertama ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Akan tetapi Syekh Albani dalam penelitiannya mengatakan bahwasanya hadis ini bisa dikatakan hasan atau sahih dengan syawahid atau jalur-jalur yang lainnya. Hadis yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu di antaranya, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allahu azza wa jalla ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan bulan Sya'ban memperhatikan hambanya. Kemudian fayaghfirullahu li jami'i khalqihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali illa li musyrikin aw musyahin, kecuali hambanya yang melakukan kesyirikan atau hambanya yang memiliki permusuhan. Ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah, sekali lagi hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan bukan hanya itu, para ulama sedari dahulu berselisih pendapat tentang amalan atau menghidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban. Akan tetapi secara umum, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, hadis-hadis tentang fadilah pertengahan bulan Sya'ban atau amalan-amalan khusus di dalamnya adalah hadis-hadis yang dhaif dan maudhu', hadis-hadis yang lemah dan palsu. Maka ikhwati fillah, meskipun kita dapati riwayat dari para tabi'in dan generasi yang mulia setelahnya
didapati bahwasanya mereka menghidupkan pertengahan malam bulan Sya'ban, maka jika kita hendak menghidupkannya, hendaklah kita pun tidak menghidupkannya kecuali dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyelisihi tuntunan beliau dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat di dalam Islam. Sekali lagi ikhwah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-Nya yang berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang harus kita penuhi, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, dan tidak memiliki rasa permusuhan terhadap hamba-Nya, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah, demikian yang bisa kami ingatkan diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri kesempatan kali ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.